Jika istri tahu isi hadis ini, maka suami pasti bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi satu pertanyaan dari beberapa jamaah yang bertanya masalah benarkah ada hadis yang menerangkan bahwa kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan manusia bersujud kepada makhluk, maka tentu Rasulullah akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jawabannya adalah ada. Hadisnya ada, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau, dan juga riwayat Imam An-Nasai di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam redaksi hadisnya jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin ay yasjuda li bashar, walau salaha li basharin ay yasjuda li bashar la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alaiha. Yang artinya la yasluhu li basharin, tidak patut bagi seorang manusia, ay yasjuda li basharin, sekiranya sujud kepada manusia, walau salaha li basharin, kalau seandainya patut bagi manusia, ay yasjuda li basharin, sekiranya sujud kepada manusia, la amartu, maka sungguh aku akan perintah oleh aku, kata Rasulullah, al mar'ata, kepada seorang wanita, antas juda, agar sekiranya sujud oleh wanita, li zaujiha, kepada suaminya, min idhami haqqi, karena besarnya haknya sang suami, alaiha, atasnya wanita, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau kana min qadamihi, kalau seandainya ada min qadami, dari telapak kakinya seorang suami, ila mafriq ra'sihi, sampai kepada ubun-ubun kepalanya, qarhatan, suatu darah bercampur nanah, tanjisu, yang najis, bil qayhi, dengan nanah, wasodidi, dan dengan belatung-belatung, ulat-ulat. Kalau seandainya seorang suami datang kemudian mulai dari telapak kakinya sampai kepada ubun-ubunnya keluar darah bercampur nanah yang najis dengan nanah itu kan sudah darah membusuk itu nanah, wasodidi, dan sudah bercampur dengan belatung-belatung, dengan ulat-ulat, tsummastakbalatsu, kemudian istri menghadap kepada sang suami, falhasatu, lalu sungguh seandainya sang istri itu menjilati pada sang suami, ma'addat haqqahu, maka belum menunaikan oleh sang istri haqqahu, pada haknya sang suami. Coba dibayangkan, kalau seandainya seorang suami datang, kemudian tubuhnya berdarah mulai dari kakinya, bahkan ini telapak kaki,
mengalir darah bercampur nanah, bahkan sudah keluar belatung-belatungnya. Masya Allah, sudah keluar belatungnya mulai dari telapak kaki sampai ujung kepala, ubun-ubunnya keluar darah semua. Ya kita bisa bayangkan, keluar darah mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki seluruhnya. Kemudian istri menghadap kepada sang suami, lalu istri membersihkan darah bercampur nanah, bercampur belatung itu dengan apa? Dengan lidahnya, dijilati, menjilati tubuh sang suami. Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma addat haqqahu. Istri itu belum mampu untuk menunaikan haknya sang suami. Nah aneh, kalau misalnya ada seorang wanita yang muslimah, wanita beragama Islam tetapi sangat berani kepada sang suami, ini sangat aneh. Mengapa? Karena sang suami itu sebagai penerus perjuangan dari ayah ibundanya untuk merawat dia. Kan seorang wanita itu lahir, sejak kecil sampai remaja dirawat oleh bapak ibunya sendiri. Kemudian kalau seandainya dia tidak punya suami, ya bapak ibunya merawat terus. Bapak ibunya repot merawat terus sampai dia dewasa, bahkan sampai tua. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengaturnya berbeda. Tatkala wanita sudah menjadi remaja dewasa, kemudian Allah Azza wa Jalla menjodohkan dia dengan seorang laki-laki. Nah laki-laki yang menjadi jodohnya ini adalah anaknya orang lain. Seorang laki-laki yang lahir sejak kecil dirawat oleh bapak ibunya. Setelah dia remaja dan dewasa, sudah tubuhnya kuat kekar, mampu untuk bekerja, mencari nafkah. Tatkala sang suami sudah mampu bekerja mencari nafkah, yang seharusnya membalas budi orang tuanya, yaitu merawat bapak ibunya. Tetapi justru setelah dia bisa bekerja, merawat orang lain, yaitu merawat istrinya. Oleh sebab itulah sang istri harus berterima kasih sungguh luar biasa kepada sang suami. Bahkan walaupun suaminya itu pendapatannya lebih kecil daripada pendapatan sang istri, sang istri nggak boleh semena-mena sombong, nggak boleh. Mengapa? Karena begini, seorang wanita apabila memiliki suami maka kesuciannya terjaga. Kesuciannya terjagalah. Kalau ada seorang wanita yang sudah punya suami tapi nggak bisa menjaga kesucian, ini kebangetan, kebablasan. Itu minimal. Kan kalau seorang wanita, mohon maaf, janda misalnya, itu Masya Allah, apalagi laki-laki yang hidung belang. Laki-laki yang hidung belang itu bergantian datang membawa uang, membawa rayuan ini itu, hanya rayuan. Nah kadang-kadang hanya dipermainkan saja, tidak dinikahi, apalagi jandinya punya anak. Apalagi jandanya punya anak, jarang laki-laki zaman sekarang berani untuk menikahi seorang janda dan sekaligus mau menerima anaknya. Janda itu apa adanya. Oleh sebab itulah seorang wanita apabila memiliki suami, maka dia harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan kalau seandainya suaminya datang membawa luka mulai dari ubun-ubunnya sampai ke telapak kakinya, keluar darah bercampur nanah. Kemudian istrinya membersihkan tubuh sang suami menggunakan lidah, dijilati seluruhnya sampai bersih. Itu pun sang istri belum mampu untuk menunaikan haknya sang suami. Akhrajahu Ahmadu, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau, dalam jilid yang ke-20 nomor halaman 65, wan Nasa'i fi Sunan Kubra jilid yang kelima halaman 363. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.